Sehingga ulama mengatakan ilmu filsafat adalah ilmu yang melahirkan ilmu. Ilmu yang melahirkan ilmu. Mother of science kalau dalam bahasa Inggris. Induknya ilmu pengetahuan, ilmu filsafat. Jadi bukan berarti filsafat ini salah. Cuma mereka mengambil beberapa pemahaman yang keliru. Tercampur dengan filsafatnya Sokrates, Plato, Aristoteles, Pitagoras dan lain sebagainya. Diterjemahkan besar-besaran seluruh kitab-kitab yang berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Proyek ini langsung secara resmi dari pemerintah yang dipimpin oleh Ma'mun. Dibuat lembaga pendidikan namanya Darul Hikmah atau Baitul Hikmah yang dibangun oleh ayah beliau. Kemudian beliau kembangkan. Di situ dibuat penterjemahan besar-besaran. Akhirnya ilmu filsafat ini dia tercampur dengan ilmu agama Islam. Positifnya muncul ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu kedokteran menjadi maju, ilmu astronomi menjadi maju, ilmu politik, ilmu ekonomi dan seterusnya, ilmu kimia. Tapi efek negatifnya dia masuk ke dalam ilmu teologi Islam. Dia masuk ke dalam akidah kaum muslimin. Itu efek negatifnya. Makanya muncul satu tokoh filosof muslim yang pertama, ikon filosof muslim yang pertama namanya Al-Kindi. Al-Kindi itu bapak filosof muslimin yang pertama. Sebenarnya ada yang lain, cuma yang terkenal beliau. Beliau punya kitab tentang anjuran mempelajari ilmu filsafat. Lahir pada tahun 185 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Lahir di Kufah, meninggal di Baghdad di Irak. Punya kitab berjudul Al-Hathu ala Ta'allumil Falsafah, anjuran kaum muslimin untuk belajar filsafat. Beliau kasih anjur, belajar filsafat. Filsafatnya Aristoteles, filsafatnya Sokrates, filsafatnya Plato. Aristoteles punya guru Plato, Plato punya guru Sokrates. Sokrates tidak punya karya, tapi ide-idenya itu didokumentasi oleh murid-muridnya, termasuk Plato. Plato mengajarkan kepada Aristoteles. Akhirnya disinilah ilmu akidah terpengaruh dengan filsafat Yunani. Muncul setelahnya para filosof. Jadi filosof itu di zaman tersebut itu mereka multidisipliner. Yang namanya filosof itu pasti ilmuwan, menguasai banyak ilmu, bukannya satu ilmu. Mereka bukan nabi, manusia biasa, tapi memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Makanya Ibnu Sina termasuk filosof. Al-Kindi itu ahli astronomi, ahli kedokteran, ahli kimia, ahli matematika. Ilmu yang mereka kuasai banyak. Ibnu Sina ahli kedokteran dan seterusnya. Ahli musik, baca buku 1 tahun di perpustakaan beliau hafal Al-Quran. Al-Farabi. Tapi karena tadi sudah tercemari dengan efek negatif dari filsafat Yunani, beberapa pemahaman mereka diluruskan, dikritisi oleh Imam Ghazali. Jadi kalau sebelum Imam Ghazali, Ibnu Sina itu lahir tahun 370 Hijriah, wafat 427 Hijriah. Lahir di Bukhara, di tempatnya Imam Bukhari, di Uzbekistan. Wafat di Hamdan, di Iran. Kalau Al-Farabi ini orang Kazakhstan, lahir 260 Hijriah, wafat 339 Hijriah. Lahir di kota Farab. Farab itu kota yang ada di Kazakhstan. Meninggal di Damaskus, di Suriah. Punya kitab tentang filsafat, tentang kedokteran, tentang astronomi dan lain sebagainya. Mereka pakar, ilmuwan. Cuma bedanya ilmuwan dengan filosof, filosof lebih tinggi di zaman itu. Kenapa? Karena filosof juga tujuannya ilmu itu untuk mendapatkan hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Walaqad ataina Luqmana hikmata. Makanya Luqman ini juga
di atas filosof. Karena Allah nyatakan sudah kami berikan kepada Luqman hikmah. Itu. Nah, pemahaman mereka yang menyimpang dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali pada waktu itu masih bergelut dengan ilmu filsafat. Ahli filsafat Imam Ghazali. Dikritik Ibnu Sina dan Al-Farabi karena ada pemahaman-pemahaman yang keliru. Ibnu Sina punya kitab Al-Qanun fit Tib tentang medis kedokteran, Asy-Syifa tentang kedokteran, Al-Isyarat itu tentang filsafat. Ini yang dikritik. Karena Ibnu Sina pertama ia menyatakan mengingkari adanya hari kiamat, tidak adanya hari kebangkitan. Kemudian menyatakan bahwa alam kubur tidak ada. Kalau Al-Farabi mengatakan bahwa hari kiamat ada, tapi ruh saja yang bangkit, bukan jasad. Dan masih banyak beberapa yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Tahafatu Falasafah, juga kitab Maqasidul Falasafah, dan juga kitabnya Al-Munqidhu Minad Dolal. Imam Ghazali lahir setelahnya tahun 450, wafat 505 Hijriah. Di dalam kitab Tahafatul Falasafah, beliau kemukakan kritikan beliau terhadap pemahaman Ibnu Sina dan Al-Farabi. Itu kurang lebih ada 3 masalah. Jadi beliau tidak mengharamkan filsafat, hanya meluruskan. Jika ada yang keliru bertentangan dengan syariat, beliau jelaskan, beliau luruskan. Karena beliau katakan 3 masalah ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Tapi beliau tidak berani mengatakan orang itu sudah keluar dari Islam, bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Dan akhlaknya Imam Ghazali tidak secara gamblang menyebutkan kritikannya itu kepada Ibnu Sina, kepada Al-Farabi, tidak. Dengan bahasa-bahasa yang beliau susun dengan santun. Ada 3 masalah yang beliau kritik. Yang pertama, masalah alam semesta ini dia sifatnya adalah godim menurut Ibnu Sina. Yang kedua, ilmunya Allah itu hanya bisa kepada masalah-masalah global, tapi masalah-masalah yang kecil-kecil Allah tidak tahu, juz'iyah. Dan masalah ketiga, ia katakan bahwa hari kiamat itu dibangkitkan dengan ruh, bukan dengan jasad. Inilah 3 masalah yang dikritik oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali juga difitnah. Beliau akhirnya mempelajari ilmu tasawuf, dan akhir dari ilmu perjalanan ilmiah beliau menyimpulkan bahwa ilmu yang hakikat sebenarnya adalah ilmu penyucian hati, ruh dan jiwa. Itu yang dinamakan ilmu tasawuf. Makanya beliau di akhir hayat lebih banyak tenggelam, menghabiskan waktu mempelajari ilmu tasawuf dan mengarang kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Syirrul Alamin fi Kasmi wa fi Darain, dan kitab terakhir beliau adalah Minhajul Abidin yang disyarahkan oleh Kiai Haji Ihsan Jampes Kediri, berjudul Sirajut Talibin ala Syarhi Minhajul Abidin. Setelah beliau, Imam Ghazali difitnah mengajarkan ajaran sesat, seluruh kitabnya dibakar. Beliau alami itu. Masuk masa di Spanyol, Ibnu Rushdi lahir 520 Hijriah, wafat 595 Hijriah. Ibnu Rushdi juga seorang filosof. Bahkan filosofnya itu lebih mempengaruhi bangsa Eropa dibanding umat Islam. Murid-muridnya banyak non-muslim, orang Yahudi, orang Nasrani. Zaman dulu orang-orang Eropa menganggap universitas yang paling bergengsi itu di Spanyol, di Andalusia, di Cordova. Jadi mereka sekolah, belajar hukum, belajar macam-macam ilmu yang sudah ada di Cordova. Mereka kembali ke kampung halamannya, dikembangkan, dibangun universitas. Di Bologna, Italia dibangun, di Oxford, Inggris juga dibangun. Ini guru-gurunya, dosen-dosen ini belajar di Spanyol, belajar kepada umat Islam. Ibnu Rushdi, ahli filsafat, mengkritik Imam Ghazali. Dia mengklarifikasi bahwa pendapat yang 3 itu tidak salah. Dalam kitab Tahafut. Tapi beliau juga difitnah akhirnya. Muncul kelompok dari barbar dari Afrika
namanya muwahhidun. Muwahhidun ini arti dari kata wahada yuwahhidu tauhida, kelompok yang mengaku bahwa mereka datang membawa ajaran tauhid, ajaran murni Islam. Nah, ini kembali lagi. Sehingga Ibnu Rusdi dianggap mengajarkan aliran sesat, dimasukkan ke penjara karena mengajarkan filsafat dan seterusnya. Dan mereka mengatakan Ibnu Rusdi bukan orang alim, dia hanya ahli dalam bidang filsafat. Ibnu Rusdi kemudian menulis kitab dari hafalannya, perbandingan mazhab namanya Bidayatul Mujtahid. Itu beliau tulis dari hafalannya. Ketika kitab itu dibaca, semua orang tercengang. Ternyata beliau pakar fikih juga. Mazhab Maliki beliau, tapi beliau kuasai 4 mazhab. Dan diangkat sebagai qadhi dan dokter. Beliau juga ahli dokter, punya kitab namanya Al-Kulliyah fit Tib, kuliah tentang kedokteran. Punya kitab Bidayatul Mujtahid tentang perbandingan mazhab. Masuk ke penjara karena difitnah mengajarkan aliran sesat. Karena ada kelompok yang mengaku membawa ajaran tauhid yang murni, yang tidak mengikuti mereka itu sudah membawa ajaran Islam yang menyimpang. Itu terjadi di zaman Ibnu Rusdi, sehingga beliau difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, mudah-mudahan ini sejarah bisa kita lebih mengetahui, sehingga bisa kita ambil hikmah dan ibrah di setiap sejarah. Karena tujuan belajar sejarah itu kita mengambil pelajaran untuk kita terapkan di hidup kita saat ini. Yang baik kita ambil, yang buruk kita hindari. Itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.